Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Intinya di sini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Ini contoh soal yang pertama. Dalam suatu ruang penelitian, suhu harus tetap terjaga dalam 26 derajat Celcius dengan batas toleransi 5 derajat Celcius. Alarm dipasang dalam ruang tersebut dan akan berbunyi jika suhu dalam ruangan melewati batas toleransi tersebut. Tentukan batas suhu dalam ruangan agar alarm tidak berbunyi. Pertama, mari kita garis bawahi informasi penting apa saja yang ada dalam soal cerita ini. Pertama, suhu harus tetap terjaga dalam 26 derajat Celcius. Ini artinya adalah suhu standar ruangan 26 derajat Celcius. Kemudian di sini batas toleransi 5 derajat Celcius. Alarm berbunyi jika suhu melewati batas toleransi. Kemudian pertanyaannya adalah, tentukan batas suhu agar alarm tidak berbunyi. Misal suhu dalam ruangan penelitian ini adalah T. Misal T adalah suhu ruangan. Perhatikan bahwa di sini batas toleransinya adalah 5 derajat Celcius. Artinya, selisih antara suhu ruangan dengan suhu standar tidak boleh lebih dari, boleh sama nggak apabila batas toleransinya 5 derajat Celcius? Boleh ya, berarti di sini selisih antara suhu ruangan dengan suhu standar tidak boleh lebih dari atau boleh sama dengan berapa batas toleransinya? 5 derajat Celcius. Selisih antara suhu ruangan dengan suhu standar tidak boleh lebih dari atau boleh sama dengan 5 derajat Celcius. Ini bila kita buat model matematikanya, maka bisa ditulis menjadi seperti berikut ini. Selisih antara suhu ruangan dengan suhu standar, ini berarti nilai mutlak dari T dikurang 26 tidak boleh lebih dari, berarti harus kurang dari ya, atau boleh sama dengan, berarti kurang dari atau sama dengan 5. Model matematikanya secara lengkap adalah nilai mutlak T dikurang 26 kurang dari atau sama dengan 5. Ini adalah model matematika dari soal cerita ini. Selanjutnya, di sini yang ditanyakan adalah batas suhu agar alarm tidak berbunyi. Berarti, berapa sih nilai T-nya yang memenuhi pertidaksamaan ini? Selanjutnya, kita akan mencari nilai T-nya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan sifat. Nilai mutlak T dikurang 26 kurang dari atau sama dengan 5. Berdasarkan sifat, maka pertidaksamaan ini bisa ditulis menjadi T dikurang 26 ini lebih besar dari atau sama dengan min 5 dan kurang dari atau sama dengan 5. Selanjutnya, karena di sini kita mencari nilai T-nya, berarti kita harus membuat min 26 ini jadi 0. Caranya gimana? Kita tambahkan semuanya dengan 26. Min 5 ditambah 26 berapa?
21. Kurang dari atau sama dengan min 26 ditambah 26. Habis 26-nya tinggal T sendirian. Kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 26. Sama dengan 31. Nah, di sini kita sudah menemukan batas T-nya. T lebih besar dari atau sama dengan 21 dan T kurang dari atau sama dengan 31. Artinya adalah suhu ruangan antara 21 derajat Celcius dan 31 derajat Celcius. Oke, kita sudah menemukan jawabannya. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan contoh soal yang pertama ini? Paham ya? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan. Dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket baru yang memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Pertama, kita garis bawahi dulu informasi yang penting dari soal cerita ini. Minimarket A didirikan di kilometer ke-20. Kemudian minimarket B didirikan di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Kemudian perusahaan akan mendirikan minimarket baru yang jaraknya lebih dari 20 km dihitung dari minimarket B. Berarti di sini patokannya adalah minimarket B. Pertanyaannya, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Nah, ini adalah pertanyaannya. Mari kita coba gambar ilustrasi dari permasalahan ini terlebih dahulu. Oke, misalkan ini jalan rayanya. Minimarket A didirikan di kilometer ke-20. Misal di sini adalah kilometer ke-20. Di sini ada minimarket. Ini minimarket A. Selanjutnya, ada minimarket B di kilometer 50. Kira-kira ada di sini. Ini kilometer 50. Didirikan minimarket B. Selanjutnya, minimarket baru memiliki jarak lebih dari 20 km dari minimarket B. Di sini perhatikan kata lebih dari. Di sini jaraknya lebih dari 20 km dari minimarket B. Misal, X adalah letak minimarket baru. Minimarket baru jaraknya lebih dari 20 km dari B. X adalah letak minimarket baru. Artinya jarak X dari B lebih dari 20 km. Jarak X dari B ini bila kita buat ke dalam bentuk nilai mutlaknya menjadi nilai mutlak dari X, di mana X adalah letak minimarket baru, dikurang B. B adalah letak minimarket B. Di sini letak minimarketnya adalah di kilometer 50. Maka nilai mutlak X dikurang 50 lebih dari
20. Ini adalah model matematikanya. Nilai mutlak X dikurang 50 lebih dari 20. Selanjutnya, di sini kita akan mencari berapa sih nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Perhatikan bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlak X dikurang 50 lebih dari 20. Untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini, kita gunakan cara apa? Kita gunakan cara sifat. Berdasarkan sifat, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa kita tulis menjadi yang pertama, X dikurang 50 kurang dari min 20. Atau X dikurang 50 lebih dari 20. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dari masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama dulu, X dikurang 50 kurang dari min 20. Min 50-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi X kurang dari min 20 ditambah 50. Maka X kurang dari min 20 ditambah 50 berapa? Positif ya, positif 30. Kita menemukan X yang pertama yaitu X kurang dari 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai X kemungkinan yang kedua. X dikurang 50 lebih dari 20. Min 50-nya pindah ke ruas kanan menjadi X lebih dari 20 ditambah 50. X lebih dari 20 ditambah 50, 70. Kita menemukan X yang kedua. Maka nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari 30 atau X lebih dari 70. Ini penyelesaiannya. X kurang dari 30 atau X lebih dari 70, ini artinya adalah X tadi kan kita misalkan sebagai letak minimarket baru. Berarti letak minimarket baru itu kemungkinannya adalah kurang dari kilometer 30 atau lebih dari kilometer 70. Berarti kita sudah menemukan jawabannya. Minimarket baru mungkin didirikan pada jarak kurang dari kilometer 30 atau lebih dari kilometer 70. Kalau kita gambarkan pada ilustrasi gambar yang tadi sudah kita buat, kira-kira ada di sini. Di sini kilometer 20, ini kilometer 50. Kira-kira di sini kilometer 30. Kemudian kilometer 70 di ini kilometer 60, berarti kira-kira kilometer 70 di sini. Nah, letak dari minimarket baru itu kemungkinannya ada di daerah sini. Ini yang Ibu arsir, ini kira-kira ada di sini. Kemudian lebih dari 70 km, berarti ada di sini. Ini adalah letak dari minimarket yang baru. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan contoh soal yang kedua? Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal ketiga. Ini soalnya. Rata-rata produksi harian suatu perusahaan perakitan mobil adalah antara 80 unit mobil dan 400 unit mobil. Nyatakan rata-rata produksi harian perusahaan tersebut dengan notasi nilai mutlak. Pertama, kita garis bawahi dulu informasi yang penting. Di sini rata-rata produksi harian perusahaan adalah di antara 80 unit dan 400 unit. Kemudian kita diminta untuk menyatakan rata-rata produksi harian perusahaan dengan menggunakan notasi nilai mutlak. Pertama, kita misalkan dulu. Misal, P adalah
rata-rata produksi harian. Di sini terdapat keterangan bahwa rata-rata produksi harian itu antara 80 unit dan 400 unit. Artinya adalah P ini nilainya terletak di antara 80 unit dan 400 unit. Berarti P itu pasti lebih besar dari atau sama dengan 80 dan kurang dari atau sama dengan 400. Produksi paling sedikitnya adalah 80 dan maksimalnya adalah 400 unit. Perhatikan bentuk pertidaksamaan ini, kira-kira kita bisa membuat model nilai mutlak seperti apa? Nah, bila kalian menemukan bentuk pertidaksamaan seperti ini, kita bisa membuat model nilai mutlaknya seperti ini. Bentuk pertidaksamaan ini bisa kita buat model nilai mutlaknya ke dalam bentuk nilai mutlak X dikurang A kurang dari atau sama dengan R. Kok bisa, Bu? Nah, coba sekarang perhatikan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak X dikurang A kurang dari atau sama dengan R. Ini berdasarkan sifat bisa kita tulis menjadi X dikurang A lebih besar dari atau sama dengan min R dan kurang dari atau sama dengan R. Selanjutnya, di sini kita ingin menghilangkan min A. Min A harus kita buat jadi 0. Agar jadi 0 maka harus ditambah A. Maka semuanya harus ditambah dengan A. Bentuk pertidaksamaannya menjadi A dikurang R kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari atau sama dengan A ditambah R. Oke, sekarang coba kalian perhatikan bentuk pertidaksamaan yang bawah ini, yang Ibu beri kotak warna hijau ini, dengan pertidaksamaan yang atas. 80 kurang dari atau sama dengan P dan kurang dari atau sama dengan 400. Bentuknya sama ya. Ini artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 80 ini sama dengan A dikurang R. Kemudian 400 ini sama dengan A ditambah R. Ini sama dengan, kemudian ini sama dengan. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A dan R-nya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Perhatikan bahwa tadi kita sudah menemukan 80 ini sama dengan A dikurang R dan 400 ini sama dengan A ditambah R. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dan R-nya dengan cara eliminasi. Di sini A dikurang R sama dengan 80. Kemudian A ditambah R sama dengan 400. Di sini kita akan mencari nilai A-nya dulu. Terserah kalian ya, mau mencari nilai A-nya dulu atau R-nya dulu. Di sini Ibu akan mencari nilai A-nya dulu. Maka di sini Ibu tambahkan agar R-nya habis. A ditambah A sama dengan 2A. Min R ditambah R sama dengan 0. Kemudian 80 ditambah 400 sama dengan 480. Ini kita bagi 2. Sehingga kita peroleh A sama dengan 240. Oke, kita sudah menemukan A-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai R-nya. Kita ambil salah satu persamaan, misal kita ambil persamaan A dikurang R sama dengan 80. Di sini A-nya kita substitusikan, berarti 240 dikurang R sama dengan 80. Min R-nya pindah ruas ke kanan, 80-nya pindah ruas ke kiri. Maka 240 dikurang 80 sama dengan R. 240 dikurang 80 sama dengan berapa? 160 sama dengan R.
Oke, sekarang kita sudah menemukan nilai R-nya juga. Nah, selanjutnya kita bisa membuat nilai mutlaknya. Perhatikan bahwa pertidaksamaan X lebih besar dari atau sama dengan A dikurang R dan kurang dari atau sama dengan A ditambah R. Ini bentuk nilai mutlaknya adalah nilai mutlak X dikurang A kurang dari atau sama dengan R. Maka bentuk nilai mutlak dari soal cerita ini adalah nilai mutlak P dikurang 240 ini kurang dari atau sama dengan 160. Ini adalah notasi nilai mutlak dari rata-rata produksi harian perusahaan. Oke, kita sudah menemukan jawabannya. Ini jawabannya. Nilai mutlak P dikurang 240 kurang dari atau sama dengan 160 artinya adalah 240 ini berarti merupakan produksi standar perusahaan. Jadi artinya produksi harian perusahaan mobil ini standarnya adalah per harinya itu memproduksi 240 mobil. Kalaupun ada penyimpangannya itu tidak boleh lebih dari 160 unit mobil. Banyaknya mobil yang diproduksi setiap harinya itu maksimal penyimpangannya atau perbedaannya dengan produksi standar itu adalah 160 unit mobil. Jadi dalam satu hari perusahaan mobil ini maksimal bisa memproduksi 240 ditambah 160 berapa? 400. Kemudian paling sedikit memproduksi berapa? 240 dikurang 160 yaitu 80 unit. Sesuai ya. Ini adalah minimalnya. Kemudian ini adalah maksimalnya. Oke, paham ya dengan contoh soal yang ketiga. Kalau sudah paham, kita sudah selesai membahas beberapa contoh soal tentang masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.